aku akan membuat konten bagaimana cara atau susunan ketika kita mau perpanjang atau pergantian plat nomor. Oke, check it out. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah silakan parkir kendaraan masing-masing di tempat parkir yang tersedia. Jangan sampai parkir di tempat pegawai ya, karena saya pernah sempat salah ya, itu kesalahan saya, sungguh memalukan. Oke, yang kedua, silakan segera pergi ke tempat fotokopi yang sudah disediakan oleh pihak Samsat. Kita tidak diperkenankan untuk fotokopi dari luar karena memang tempat fotokopian itu sudah cukup lengkap. Nanti kita akan ditanyai untuk apa kak gitu. Ya jujur saja kita akan perpanjang atau pergantian plat nomor gitu. Setelah itu, oh iya saya lupa, di sana saya menghabiskan sebanyak 25.000. Ini menyesuaikan di tempat Samsat masing-masing ya. Nah, di tahapan ketiga ini teman-teman silakan pergi ke loket 1 ya. Di sana kita menyerahkan berkas di loket 1, sebelum itu cek fisik. Nah, di situ menunggu sekitar 10 sampai 15 menit, tapi disesuaikan lagi sesuai dengan banyaknya antrian ya. Waktu itu antriannya cukup banyak sehingga aku nunggunya 10 sampai 15 menit. Nah, di loket 1 ini aku tidak bayar ya, karena memang sepertinya belum bayar sih kalau di loket 1. Nah, di loket 1 ini aku ditanya-tanyai sama petugasnya. Yang pertama, karena itu STNK atas nama bapak aku, jadi kayak dipastikan apakah aku itu masih satu kakak sama si pemilik kendaraan ini. Nah, kadang ada petugas yang memang meragukan, jadi usahakan teman-teman membawa kakak ya, atau fotokopi kakak gitu. Nah, setelah itu di loket 1 itu kita disuruh untuk tes fisik kendaraan, sehingga mau nggak mau ketika kita akan pergantian plat nomor atau perpanjangan plat nomor, silakan dibawa kendaraan yang akan diganti, karena ada beberapa orang yang malah membawa kendaraan lain. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman, karena itu harus ada cek fisiknya. Nah, itu dicek fisik sebenarnya tidak membayar, cuman ada beberapa orang itu yang membayar karena cek fisik itu dilakukan selain bapak polisi itu atau petugas lainnya, kayak bapak-bapak gitu loh di parkiran, karena kan kendaraan kita ada di parkiran. Nah, di parkiran itu dicek fisik. Aku nggak tahu sih fisik itu apa aja, cuma di kalau nggak salah di daerah jok itu terus ada di bawah kendaraan kita tuh kayak digesek-gesek gitu loh pakai kuas gitu. Nah, itu gesek-geseknya di kertas yang kuning. Nah, setelah kita cek fisik, kita lanjut ke tahapan keempat, yaitu di loket 2. Nah, di loket 2 ini pastikan kertas yang kuning ini ada di dalam map yang sudah diberikan di loket 1 tadi itu. Jadi map kertas kuning itu jangan sampai hilang ya, ditumpuk di loket 2. Nanti di loket 2 itu ada tulisan cek fisik gitu, setelah cek fisik gitu. Nah, di sini yang cukup menguras tenaga ya teman-teman, karena banyak sekali mungkin yang dicek fisiknya, sehingga itu lama prosesnya. Kalau nggak salah aku waktu itu nunggu lebih dari 1 jam, karena banyak banget yang waktu itu perpanjang atau pergantian plat nomor gitu. Nah, itu kan di loket 2. Setelah loket 2, nanti kita akan dipanggil di loket 3. Kan lucu ya gitu, kita mengumpulkan di loket 2 tapi dipanggilnya loket 3. Nah, di loket 3 itu dipanggil, setelah dipanggil kita itu ke gedung arsip. Nah, kalau di gedung arsip itu, kalau di Samsat Jember itu ada di tengah. Nah, nanti aku sertakan fotonya ya, kalau ada ya, karena aku lupa. Ada beberapa yang aku foto. Nah, di gedung arsip itu ada 2, ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan gitu kayak di centang-centang gitulah, aku juga kurang tahu ya apa kata petugasnya. Nah, setelah di gedung arsip yang pertama, kita pindah di gedung arsip di depannya. Nah, di situ kita dimintai tanda tangan diri kita sendiri, bukan orang tua, bukan pemilik itu ya. Pokok yang sorry, ada sepeda motor.
Pokok yang melakukan perpanjangan itu kita dimintai tanda tangan. Nah setelah itu kita lanjut ke gedung depan. Aku lupa itu namanya apa, kalau nggak salah itu di gedung pendaftaran pertama gitu, tulisannya ada pendaftaran. Nah di situ ruangannya cukup nyaman ya karena ber-AC. Tadi di loket 123 dan di gedung arsip itu tidak ada AC. Ya angin sepoi-sepoi gitu ya karena ruangannya tidak tertutup. Nah kalau di gedung yang depan ini ruangannya cukup tertutup, ber-AC. Nah di situ lama sekali nunggunya karena itu sudah mulai di situ pada proses pembayaran. Waktu itu kemarin aku aku membayar kalau nggak salah sekitar 395. Aku memberikan 400.000 kalau nggak salah itu, iya 400.000 kembali 5.000 ya. Nah di situ kita akan diberikan STNK. Kemudian kita lanjut ke loket yang sebelahnya. Nah di sebelah itu ada loket, kita memberikan STNK apa gitu ya. Ya itulah pokoknya, itu nanti diarahkan sama petugasnya, aku cukup lupa ya. Nah di situ kita juga nunggu, kita akan diberi plat nomor warna putih ya karena kita sudah pergantian plat nomor gitu ya. Itu warna putih. Setelah dari sana kita balik lagi di gedung belakang, nggak di belakang-belakang banget. Nah nanti itu menyerahkan ada kertas gitu, itu diserahkan sama bapaknya di gedung tengah itu. Nah setelah itu kan kita sudah dapat tuh plat nomornya, tapi di situ plat nomornya itu masih kosongan, belum ada nomor dan belum ada tulisannya maksudnya gitu ya. Nah setelah dari sana kita pada proses terakhir yaitu percetakan plat nomor. Itulah proses terakhir. Di situ udah nggak ada bayar-bayar lagi ya, itu sudah include tadi di gedung depan. Nah di situ cukup cepat ya prosesnya karena ada mesin ya, juga disesuaikan juga ya sama banyaknya customer yang sedang melakukan pergantian plat nomor gitu. Nah setelah itu sudah selesai gitu. Jangan lupa membayar parkir sebanyak 2.000 dan ucapkan terima kasih ya. Itu sejauh itu ya yang aku tahu kalau kita melakukan perpanjangan plat nomor sepeda motor, karena aku baru punya sepeda motor. Total aku melakukan, total uang yang aku keluarkan selama perpanjangan plat nomor kurang lebih 450 itu. Nah itu pengalaman aku selama aku melakukan perpanjangan plat nomor atau pergantian plat nomor ya. Menurut aku ada beberapa hal yang perlu kalian atau perlu teman-teman pastikan. Yang pertama, pastikan membawa uang yang cukup. Yang kedua, jangan lupa sarapan terlebih dahulu karena antriannya cukup lama dan bikin capek. Karena kan sebenarnya antrian tuh bikin capek. Kalau aku sih, kalau kalian suka nunggu, it's okay. Jangan lupa bawa cemilan dan minuman biar nggak dehidrasi. Sebenarnya kita bisa saja beli snack gitu ya ke kantin, cuma kemarin aku takutnya ketika dipanggil aku nggak dengar karena aku pergi ke kantin. Jadi usahakan membawa snack ya teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Cukup itu pengalaman yang aku sharingkan ke kalian. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika konten ini bermanfaat buat kamu. See you di next video.